Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Citra Maya dari Institut Pendidikan Indonesia Garut yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bisnis usaha yang saya buat, yaitu Cimim atau telur cimimi. Telur cimim atau biasa disebut cimim atau cimimi ini merupakan cemilan yang dari dulu saya SD sampai sekarang masih tetap ada. Cimim merupakan cemilan yang berbahan dasar tepung tapioka, kemudian dibuat seperti membuat adonan semua, tapi kalau cimim ini dipotong-potong, kemudian dikukus. Setelah dikukus diberi margarin supaya tidak lengket dan tidak menempel satu sama lain, kemudian digoreng dengan minyak sedikit saja, dikasih telur, setelah matang dipindahkan ke dalam wadah yang agak besar, kemudian dikasih bumbu, penyedap rasa, cabai bubuk, balado, kemudian masukkan ke dalam cup, dan cimim siap dimakan. Yang kedua, yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini yang pertama, memberikan peluang kerja bagi masyarakat, terutama sekitar tempat tinggal, yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan atau yang bekerja ketika waktu luang saja. Yang kedua, menjual produk makanan dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan kualitas dan rasa yang enak. Yang ketiga, menciptakan dan menuangkan ide-ide kreatif dan menjadikan makanan yang menarik bagi para pembeli. Yang keempat, menciptakan usaha sebagai kuliner terbaik yang ada di Garut. Selanjutnya, produk dan layanan. Yang pertama, produk. Bisnis atau usaha yang saya rancang ini berada di produksi makanan ringan atau cemilan. Produk yang saya rancang ini terinspirasi dari jajanan SD zaman dulu yang menjadi jajanan favorit. Semakin berkembangnya zaman, maka jajanan ini hampir tidak dapat ditemukan lagi. Yang kedua, ada layanan. Layanan yang akan diberikan, yang pertama yaitu memanfaatkan sosial media sebagai salah satu jasa promosi dan pemasaran. Yang kedua, memberikan layanan kepada customer atau pembeli dengan ramah dan sopan. Yang ketiga, menyediakan layanan antar. Yang keempat, menyediakan promosi baik lewat sosial media ataupun secara langsung di tempat. Yang selanjutnya yaitu strategi bisnis. Yang pertama ada target pemasaran. Target dari produksi ini adalah anak-anak, remaja dan dewasa, terutama remaja dan dewasa. Karena makanan ini berbahan dasar dari tepung tapioka yang dikasih bumbu dan ditambah cabai bagi yang suka. Dengan produk yang unik dan bahkan bisa disukai oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu target penetapan harga. Menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif, sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan usaha yang begitu pesat. Yang ketiga ada promosi. Promosi yang dilakukan dengan mengadakan beli 2 gratis 1 baik di sosial media ataupun promosi secara langsung di tempat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength ini kekuatannya itu kualitas produk yang terjamin kebersihannya dan higienis, harganya yang terjangkau, proses pembuatan yang mudah dan praktis digital. Kemudian weakness, yaitu pemasaran belum tersebar sangat luas dan harga bahan baku yang relatif tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity, yaitu budaya masyarakat yang sensitif juga untuk semua kalangan, terutama remaja dan dewasa. Kemudian makanan ini ialah makanan zaman dulu yang dimodifikasi, sehingga masyarakat akan senang dengan makanan ini. Kemudian ada shift, yaitu perubahan selera masyarakat seiring perkembangan zaman, kemudian munculnya pesaing-pesaing baru. Selanjutnya ada manajemen bisnis. Yang pertama manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran di perusahaan. Diharapkan dengan manajemen ini
Uang yang telah dikeluarkan bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Seperti contoh, saya contohkan di bahan-bahan pembuatan. Yang dibutuhkan untuk bahan ini ialah terutama tepung tapioka dengan harga 12.000, kemudian ada penyedap rasa dengan harga 10.000, kemudian ada cabai bubuk dengan harga 5.000, balado dengan harga 10.000, cup dengan harga 10.000, dan minyak goreng 1 liter itu dengan harga 20.000. Dan bisa ditotal sekitar kurang lebih 80.000. Yang kedua ada manajemen marketing. Manajemen marketing adalah komponen manajemen bisnis yang berupa kegiatan perencanaan, tindakan dan pengawasan terkait pemasaran produk, sedangkan tujuannya adalah supaya promosi produk yang dilakukan benar-benar disukai oleh pelanggan. Dari manajemen marketing ini dibuat promosi di tanggal-tanggal tertentu dan promosi untuk yang selanjutnya atau yang biasa disebut dengan undangan. Yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produksi di perusahaan ini terkait dengan keberfungsian mesin produksi, operator produksi, dan perakitan bahan baku. Yang keempat yaitu ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk seperti yang tepat. Maksudnya, barang yang sampai ke tangan produk tidak cacat serta bisa sampai dengan cepat. Dan dari manajemen distribusi ini, tujuan dari cemilan ini dibuat yaitu terutama untuk pelanggan pemuda dan dewasa. Yang kelima ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini ialah kegiatan manajemen yang mengatur tentang para pekerja, termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja. Di manajemen SDM ini, saya mengambil anak-anak muda yang mungkin belum mendapat pekerjaan atau yang ingin memulai bisnis lalu yang tidak kecil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.